Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, kelas L, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menjelaskan mengenai materi Hukum Administrasi Negara. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Valencia Agatha Jasmine dengan NIM 110001221400707. Perkenalkan, nama saya Lauren Putri Felicia dengan NIM 1100012140704. Perkenalkan, nama saya Geraldi Dewanto Endratman dengan NIM 110001221400705. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayu Rido dengan NIM 1100010400706. Perkenalkan, nama saya Nisrina Arifina Sution dengan NIM 11000400708. Sebelum mengenal lebih jauh perihal hukum administrasi negara, izinkan saya untuk mengemukakan terlebih dahulu tentang definisi dari hukum administrasi negara itu tersendiri. Hukum administrasi negara adalah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Seorang ahli hukum, Prajudi Atmo Sudirjo, mengemukakan bahwa hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai operasi dan pengadilan dari kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasaan administrasi. Secara sederhana, jadinya, hukum administrasi negara atau HAN ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintahan dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan membacakan tentang ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah. Prajudi Atmo Sudiro menyatakan bahwa terdapat 6 ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama, ada hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum dan administrasi negara. Yang kedua, ada hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Keempat, hukum tentang sarana-sarana dan administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi A. Hukum administrasi kepegawaian, B. Hukum administrasi keuangan, C. Hukum administrasi material, D. Hukum administrasi perusahaan negara, dan yang keenam, hukum tentang peradilan administrasi negara. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material. Nah, material itu berasal dari peristiwa yang terjadi di masyarakat. Misalnya, kondisi hukum di masa lalu, kondisi lembaga sosial di masa lalu. Yang kedua yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal dibagi menjadi 5, yaitu 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan, 3. Traktat, 4. Jurisprudensi, dan yang terakhir yaitu doktrin. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama, fungsi normatif. Fungsi yang mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintah agar sesuai dengan gagasan hukum yang melatar belakanginya, yaitu negara hukum Pancasila. Dan yang kedua adalah fungsi instrumental. Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebiasaan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah fungsi jaminan hukum. Masyarakat diberikan jaminan hukum apabila sikap tindakan penyelenggaraan administrasi negara menimbulkan kerugian terhadapnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari hukum administrasi negara. Terdapat 2 tujuan dari hukum administrasi negara. Yang pertama, memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara. Dan yang kedua, memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika kami memiliki kesalahan dalam kata, ucapan maupun kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.